Perkenalkan, nama saya Jessica Permatasari. Saya siswi kelas 4. Saya dari SDN Purjo 1, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun. Teman-teman, lagu tadi merupakan sebuah lagu yang dinyanyikan pada permainan tradisional. Selain itu, kita juga bisa mengenal kebudayaan daerah melalui cerita rakyat loh teman-teman. Salah satunya akan Jessica ceritakan pada kesempatan kali ini. Penasaran? Baik, hari ini saya akan bercerita tentang legenda Timun Emas. Cerita ini saya ambil dari buku cerita rakyat Nusantara karangan Yustitia Angelina. Pada suatu hari di sebuah desa hiduplah janda tua bernama Mbok Rondo. Ia hidup sebatang kara dan sangat menginginkan kehadiran seorang anak. Namun suatu malam Mbok Rondo bermimpi. Ia didatangi sesosok makhluk raksasa yang sangat besar. Makhluk itu menyuruh Mbok Rondo untuk pergi ke hutan. Saat terbangun, Mbok Rondo teringat akan mimpinya itu. Mbok Rondo bergegas menuju ke hutan. Betapa terkejutnya! Setibanya ia di sana, ia menemukan satu bungkusan berisi satu butir timun. Tanpa ia sadari, sosok makhluk raksasa muncul di hadapan Mbok Rondo. Mbok Rondo ketakutan. Ampun Tuan Raksasa, jangan makan aku masih ingin hidup. Hahaha, aku tidak akan memakanmu janda tua. Bukankah kamu menginginkan kehadiran seorang anak? Lekas tanam biji timun itu, kelak kamu akan mendapatkan anak perempuan. Tapi ingat, kamu harus menyerahkannya kepadaku. Hahaha. Mbok Rondo pun setuju. Mbok Rondo pulang dan menanam biji timun itu di ladangnya. 2 bulan kemudian, biji timun itu tumbuh dengan baik. Tetapi timun-timun ini berbeda dengan timun-timun lainnya. Timun ini berwarna emas dan berukuran sangat besar. Saat sudah matang, Mbok Rondo memetiknya. Dan saat membelahnya, ia menemukan bayi perempuan. Ia merawat, mendidik timun emas dengan penuh kasih sayang. Tak lelo, 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 ledong. Hari yang dijanjikan pun tiba. Mbok Rondo menceritakan semuanya kepada timun emas. Timun tidak mau ikut bersama raksasa itu, Ibu. Timun sayang sama Ibu. Mbok Rondo mencari cara agar anaknya bisa selamat dari raksasa itu. Raksasa itu datang. Maaf Tuan Raksasa, anak itu sedang sakit keras. Jika kamu memakannya, tentu dagingnya tidak akan enak. Bagaimana jika kamu 3 hari lagi datang untuk menjemputnya? Biarkan ku sembuhkanlah dulu sakitnya. Raksasa itu pun setuju. Raksasa pergi dan menghilang. Mbok Rondo mencari cara lagi agar anaknya bisa selamat dari raksasa itu. Mbok Rondo punya ide untuk menemui pertapa yang ada di gunung. Pertapa itu siap membantunya dan memberikan 4 bungkusan kepada timun emas. 2 hari kemudian, raksasa itu datang. Melihat timun emas yang sudah tambah dewasa, sang raksasa tidak sabar untuk memakannya. Namun, raksasa hendak memakannya, timun emas berlari dengan sangat cepat. Timun emas pun mengeluarkan bungkusan yang pertama, yang berisi biji timun dan menebarkannya. Dalam sekejap, hutan di sekelilingnya berubah menjadi ladang timun yang mengikat tubuh sang raksasa. Namun, raksasa itu berhasil lolos. Timun emas pun mengeluarkan bungkusan yang kedua, yang berisi jarum dan menebarkannya. Dalam sekejap, hutan di sekelilingnya menjadi bambu yang tinggi dan runcing. Tetapi raksasa itu berhasil lolos. Timun emas pun mengeluarkan bungkusan yang ketiga, yang berisi garam dan menebarkannya.
Dalam sekejap, hutan di sekelilingnya berubah menjadi lautan yang dalam dan luas. Tetapi raksasa itu berhasil lolos dan berhasil berenang. Timun Mas pun mengeluarkan bungkusan yang keempat yang berisi terasi dan melemparkannya. Dalam sekejap, wilayah di sekelilingnya berubah menjadi danau lumpur yang sangat panas. Raksasa itu mati dan tenggelam di danau itu. Sejak saat itu, Timun Emas dan Mbok Rondo hidup dengan bahagia. Demikian cerita tentang Timun Emas. Berdasarkan pesan dari cerita ini, bahwa berusaha dan doa, pertolongan Tuhan pun akan mengikuti. Jangan mudah menyerah ya teman-teman. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.